selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu guru berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu guru akan memimpin doa kita, yaitu doa Bapa kami. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga, yaitu kepemimpinan di sekitarku. Adapun muatan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pemahaman tentang sila kedua dari Pancasila. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana Pancasila ini sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mempunyai nilai-nilai yang bersifat khusus. Nilai-nilai Pancasila ini perlu kita wujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan pelajari selanjutnya, yaitu sila kedua dari Pancasila. Di dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain atau sesama manusia, saling tolong-menolong dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Nah, sila kedua Pancasila ini memberikan jaminan bahwa setiap manusia harus mendapatkan pengakuan dan perlakuan sesuai dengan hakikat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, sila kedua ini juga mengandung nilai-nilai yang memberikan pedoman agar kita memperlakukan orang lain secara setara. Kita harus memperlakukan orang lain atas dasar persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun golongan. Bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu berupaya untuk meringankan beban orang lain. Kita ini perlu saling membantu antar sesama manusia, baik sebangsa maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, sekarang kita mengamati nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Di sini Ibu ambil contoh sebagai seorang pimpinan, ya. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan pri kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila. Nah,
Sifat-sifat seorang pemimpin sejati ini harus berperilaku atau memberikan sifat yang baik, seperti bersifat atau bersikap adil, bisa juga bersikap bijaksana, ataupun sebagai teladan untuk atau diberikan contoh kepada bawahannya. Nah, sekarang Ibu ambil contoh sebagai guru, ya. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia. Guru ikut mencerdaskan anak-anak bangsa agar tidak ketinggalan dengan bangsa lain. Guru ikut mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, anak-anak, sekarang kita lihat nilai-nilai kemanusiaan yang lain, ya. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian nilai yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, membedakan keturunan, membedakan agama, membedakan kepercayaan, ataupun jenis kelamin, ya, membedakan kedudukan sosial, membedakan warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian nilai yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nilai yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nilai kemanusiaan yang berikutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nilai yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan nilai yang terakhir, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Nah, kita lihat makna dari sila kedua, ya. Yang pertama, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, sebab manusia itu sama derajatnya, sama hak, sama kewajibannya, dan sama kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Kemudian kita lihat makna yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Karena manusia itu adalah makhluk yang sederajat. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kita harus menghormati dan bekerja sama dengan orang lain ataupun dengan bangsa-bangsa lain. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran yang sudah Ibu Guru jelaskan. Ibu Guru senantiasa mendoakan kalian dan keluarga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa Salam Maria. Ibu Guru akan memimpin doa kita, doa penutup kita. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Sekian dulu dari Ibu. Tetap semangat dan salam sehat.